kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihanilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kiranya segala
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Firminus Jenny Pulu dan Crispin Bualangi yang terkasih, orang tua dan keluarga yang menemani, serta Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat siang. Kalau kita melihat bagian dari pemberkatan perkawinan dalam ibadah perayaan perkawinannya, maka bagian yang pertama nanti adalah mohon restu, ya, dari kedua anak kekasih kepada orang tua atau yang mewakili orang tua. Lalu setelah itu kita masuk dalam kesepakatan perkawinan antara kedua mempelai. Setelah sepakat atau tidak sepakat? Firmin, Jin? Oh, sepakat, ya. Tidak usah marah-marah. Lalu setelah itu pemberkatan dan pengenaan cincin. Tadi sudah ada, Pastor lihat ada cincinnya, toh? Nah, sebelum penyerahan kitab suci, salib dan rosario, ada pembukaan kerudung, oh, ya, supaya nanti dalam perayaan Firminus itu buka pelan-pelan, lalu memandang wajah istri dan saling memandang wajah dengan penuh cinta, begitu kata-katanya, dan menjadi sumber kebahagiaan sejati memandang wajah itu, ya, sampai tua, ya. Katanya orang, ya, canda-canda saja, ya. Bagus itu, Pastor, kalau dari awal kita menikah dengan yang jelek, ya, karena nanti dari akhir hidup kita ketemu di jelek. Tapi kalau kita awalnya cantik, nanti ketemunya pada akhirnya jelek, ya, tidak bagus katanya. Tapi saya kira akan tetap cantik. Toh Firmin, toh, ya, kok ditawai Pastor lagi, ya. Nah, saya tadi sengaja menyuruh Crispin untuk tutup titik dulu. Jangan-jangan tadi sudah belum ditutup. Oh iya, nanti sayangnya salah satu. Lalu sebelum pemberkatan perkawinan dalam gereja Katolik juga ada yang disebut dengan kursus-kursus perkawinan. Jadi mempersiapkan kedua calon
pengantin. 13 kursus ya. Masih ingat tema-tema kursus Firmin? Apa? Bagian mana? Bagian uang? Bagian menjadi orang tua? Atau bagian yang itu? Hah? Ya, tentu saja diingat semua ya toh. Itu semua dimaksudkan untuk menjadi bekal bagi mereka berdua dalam membangun bahtera rumah tangga. Nah, salah satu yang dibuat juga disebut dengan penyelidikan kanoni. Jadi menyelidiki tentang diri dari pasangan masing-masing yang harus memang diketahui oleh pastor. Jangan sampai ada halangan. Salah satu penyelidikannya adalah apakah dalam perkawinan tersebut ada syarat tertentu yang kemudian menjadi jalan dari perkawinan itu. Misalnya syarat itu adalah ya, kalau kau menikahi saya, maka utang bapakku lunas. Ya. Jadi itu ditanya. Dan mereka mengatakan semuanya ya tidak ada, dan pastor senang karena kemudian kita boleh bersama dengan mereka. Tapi ada satu yang kemudian agak perlu ditanyakan kembali ya. Apakah mengenal pribadi dari masing-masing pasangan? Begitu toh? Ya. Crispin kira-kira kenal Firminus? Yakin kenal? Ada mic kan? Kasih mic di sini juga. Supaya jelaskan suara. Ya, kasih. Ya. Nah, berdiri dulu ya. Nggak usah Firmin duduk. Crispin yang berdiri ya. Coba lihat baik-baik Firmin. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Lihat jangan kepalami aja. Sedikit. Atau mesti saya suruh orang bengkok ke badanmu. Bengkok sedikit badanmu ya. Lihat baik-baik. Nah, sudah lihat baik-baik? Sudah. Nah, coba kau lihat umat yang hadir sekarang. Ada yang ganteng? Tidak ada. Saya lihat kita tua semua ini. Jadi yakin ini jadi pasangan? Yakin. Gagal? Iya. Mana lebih gagal dengan fotografer? Siapa tuh mau dengan fotografer? Tidak? Jawab. Supaya peserta mau tidak? Fotografer lebih gagal dari Firmin. Oh lebih gagal Firmin. Fotografer keluar. Disitu terus. Ya. Pastor mau tanya, apa yang paling menjengkelkan buat Crispin terhadap Firmin? Paling tidak disuka? Bilang saja, mumpung di gereja. Marah-marah tidak jelas. Marah-marah tidak jelas. Seharusnya wanita mengerti kenapa seorang pria marah-marah dan tidak jelas. Cuma satu, cemburu. Serius pastor? Cemburu, curiga, makanya tidak jelas. Semoga mereka ini senantiasa mendasarkan hidup rumah tangga mereka atas iman, harapan dan kasih kepadamu, agar mereka dapat menjadi teladan hidup yang baik dan mampu mendekatkan orang lain kepadamu. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Kasih, semoga cinta kasih mereka diberkati dengan rahmat yang berlimpah, agar anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka sungguh-sungguh memudahkan hari-hari mereka. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Kasih, semoga bahtera rumah tangga tetap kokoh dan tergoyahkan oleh berbagai tantangan dan kesulitan. Anugerahilah kekuatan dan kemampuan, agar mereka dapat menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan kepada mereka. Marilah kita mohon. Allah yang kekal dan kuasa, pelihara saudara-saudari kami ini dalam rahmat dan cinta-Mu, agar seumur hidup mereka boleh dalam bimbingan dan kasih-Mu untuk membangun keluarga bahagia demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Pujilah kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi.